Pemirsa, akses keuangan masyarakat Indonesia terhadap perbankan dan asuransi masih sangat rendah. Masih berada di bawah dari kawasan Asia Pasifik dan Asia Selatan. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi atau pemahaman keuangan di masyarakat Indonesia. Apa kiranya kiat pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat ini? Kita simak selengkapnya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Bagaimana kita merencanakan untuk finansial kita ke depan, untuk pembiayaan mungkin, untuk tabungan, atau untuk rencana-rencana sekolah anak. Dalam hidup itu semua harus ada rencana, terutama rencana keuangan, finansial, dan itu bentuknya bisa macam-macam, baik itu tabungan, baik itu investasi. Selain saya punya tabungan di bank, saya juga punya beberapa polis asuransi dan juga saya punya reksadana. Cuman tabungan aja sih. Saya punya tabungan. Untuk asuransi saya punya keinginan, cuman karena kemarin juga kebetulan kita sudah ada selesai dengan perusahaan, kontrak perusahaan, kebetulan itu udah saya ambil asuransinya. Karena menurut saya belum ada asuransi yang sesuai dengan kebutuhan saya. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap bagaimana cara mengelola keuangan untuk mencapai kesejahteraan masih rendah. Ini terlihat dari rendahnya akses terhadap perbankan dan asuransi. Bahkan akses terhadap asuransi, khususnya asuransi komersial, berdasarkan data OJK sampai akhir 2014 hanya sebesar 1,74%. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, penetrasi asuransi Indonesia jauh tertinggal. Penetrasi asuransi di Singapura telah mencapai 6,3%. Lalu, apa peran pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan ini? Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brojonegoro menyatakan perlunya pendidikan ekonomi dan keuangan sejak dini. Kalau kita lihat dari akses keuangan untuk masyarakat Indonesia, apakah itu perbankan, asuransi maupun yang lain, memang terlihat masih sangat rendah. Karena itu memang perlu dilakukan perbaikan. Yang pertama tentunya melalui jalur pendidikan. Perlu diperkuat pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan. Tapi kedua yang lebih penting adalah penggunaan teknologi. Karena kalau kita mengandalkan peningkatan akses keuangan hanya dengan literasi keuangan, maka akan sulit dilakukan kalau misalkan akses terhadap kantor cabang bank itu sulit. Salah satu solusi terbaik adalah menggunakan teknologi informasi atau branchless banking, electronic banking. Menurut saya adalah solusi yang bagus. Teknologi informasi bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan, lembaga keuangan, dan juga asuransi. Lantas, apakah ada cara lain? Misalnya melalui jalur pendidikan? Artinya di pendidikan kita pastikan melalui kurikulum supaya lebih banyak meningkatkan bobot mata kuliah ekonomi, mata pelajaran ekonomi dan keuangan. Kemudian kalau yang kedua, peraturan sudah sangat memungkinkan yang namanya branchless banking. Bahkan pemerintah sendiri pun ketika memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, misalkan kartu keluarga sejahtera, karena namanya juga adalah kartu, itu menggunakan pendekatan branchless banking tadi atau electronic banking. Sebagian besar masyarakat kita belum terbiasa atau belum sadar akan tinggi rendahnya resiko. Sehingga misalkan kalau punya uang lebih, yang paling aman adalah taruh di bank. Tabungan, paling jauh deposito. Ya. Sangat susah untuk membayangkan masuk ke pasar modal, ya, atau bahkan reksadana pun sekalipun. Nah, jadi kuncinya di sini adalah yang harus educate secara publik itu adalah resiko. Bagaimana kita memahami resiko dan bagaimana mengelola resiko. Dari situ saya yakin orang akan sadar asuransi dengan sendirinya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan, terutama asuransi, tidak bisa dengan serta-merta menunjukkan apa itu asuransi, melainkan dengan menunjukkan kepada masyarakat apa itu resiko dan bagaimana mengelola resiko. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh